Kalau kita menelusuri sejarah Islam di tanah Melayu, kita akan menemukan satu pola yang menarik. Islam tidak tumbuh dengan suara keras atau paksaan, melainkan dengan kesabaran, ilmu, dan keteladanan para ulama. Di antara ulama besar itu, ada 3 sosok yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Abdurrahman Siddiq, dan Syekh Muhammad Hadi. Mereka hidup di masa yang berbeda, namun dipersatukan oleh satu tujuan, membimbing umat dengan ilmu dan akhlak. Syekh Abdul Wahab Rokan lahir di Kampar, Riau pada tahun 1811. Sejak muda, beliau dikenal haus akan ilmu. Perjalanan panjang pun ditempuhnya hingga ke Mekah, di mana ia belajar langsung kepada para ulama besar dan mendalami fikih dan tasawuf. Sekembalinya ke Nusantara, beliau tidak memilih hidup sebagai ulama istana, tetapi mendirikan sebuah pusat dakwah dan pendidikan di Besilam, Langkat, Sumatera Utara. Tempat ini kelak dikenal dengan nama Babu Salam, yang berarti pintu keselamatan. Di sanalah Syekh Abdul Wahab Rokan membina ribuan murid dari berbagai daerah. Ia mengajarkan Islam yang teguh dalam syariat, namun lembut dalam pendekatan. Tasawuf yang diajarkannya bukan untuk menjauh dari kehidupan, melainkan untuk membersihkan hati agar mampu hidup jujur dan bertanggung jawab. Peninggalan terbesarnya bukan hanya bangunan Babu Salam, tetapi juga jaringan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah yang menyebar luas di Sumatera, Kalimantan, hingga semenanjung Melayu. Ajarannya hidup dari murid ke murid, bahkan jauh setelah beliau wafat pada tahun 1926. Sementara itu, di wilayah Indragiri, hidup seorang ulama yang dikenal karena keluasan ilmu dan kebijaksanaannya, Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau dipercaya menjadi mufti Kesultanan Indragiri pada awal abad ke-20, sebuah jabatan yang menuntut keteguhan sikap dan kedalaman pemahaman agama. Sebagai mufti, Syekh Abdurrahman Siddiq berperan penting dalam penetapan hukum Islam, pendidikan keagamaan, serta pembinaan umat. Yang membuatnya istimewa, ia memiliki hubungan keilmuan yang erat dengan ulama-ulama besar di Mekah. Dari sana, lahir karya-karya tulis yang berisi nasihat keagamaan, fikih, dan panduan kehidupan beragama masyarakat Melayu. Tulisan-tulisan beliau menjadi rujukan di lingkungan istana dan pesantren. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal sebagai salah satu ulama yang berperan dalam perkembangan Nahdlatul Ulama di Sumatera. Ia menjembatani tradisi keilmuan Timur Tengah dengan realitas masyarakat Nusantara, menjaga Islam tetap moderat dan membumi, hingga wafat pada tahun 1936. Dari Kuantan Singingi, Riau, muncul pula sosok ulama yang tak kalah berpengaruh, Syekh Muhammad Hadi. Beliau lahir pada tahun 1852 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan membina masyarakat. Syekh Muhammad Hadi dikenal sebagai guru agama yang sederhana, namun sangat dihormati. Ia mendirikan dan menghidupkan surau-surau, mengajarkan Al-Quran, fikih, dan akhlak kepada generasi demi generasi. Peninggalan terbesarnya bukan dalam bentuk kitab tebal, melainkan murid-murid yang tumbuh menjadi guru, imam, dan tokoh agama di daerahnya. Dalam usia yang panjang, beliau menyaksikan masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga perubahan zaman yang cepat, namun tetap teguh menjaga nilai Islam hingga wafat pada tahun 1977. Jika kita melihat kembali perjalanan 3 ulama ini, kita akan sadar bahwa Islam di Nusantara berdiri di atas fondasi yang kokoh. Ada ilmu yang mendalam, ada karya yang diwariskan, dan ada keteladanan yang hidup di tengah masyarakat. Mereka mengajarkan satu hal penting, bahwa dakwah tidak selalu harus keras, dan perjuangan tidak selalu harus berteriak. Kadang perubahan terbesar lahir dari kesabaran seorang guru dan ketulusan seorang ulama.